Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Yeni Nur Prilanita, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Transformasi Digital, dan selamat siang juga kepada teman-teman PADP B21. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Sejarah Revolusi Digital dan Revolusi Industri 4.0. Next. Anggota kelompok 1 ada Yasinta Ratri, Yolandi Lisnawati, dan Nova Ayu Kusuma. Next. Sejarah revolusi dari masa ke masa, yang pertama akan dijelaskan oleh Yasinta. Kepada Yasinta, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Materi sejarah revolusi dari masa ke masa itu dari 1.0 sampai sekarang itu 4.0. Yang pertama adalah revolusi industri 1.0. Itu terjadi pada saat abad ke-18, ditandai dengan adanya penemuan mesin uap, sehingga menyebabkan adanya perubahan dari pekerjaan yang tadinya menggunakan tenaga hewan dan manusia menjadi lebih mengandalkan tenaga mesin, sehingga menyebabkan banyak pengangguran walaupun jumlah produksi yang meningkat. Nah, penemuan mesin uap ini meningkatkan perekonomian dan penghasilan per kapita negara menjadi 6 kali lipat. Yang kedua adalah revolusi industri 2.0, terjadi pada saat abad ke-19 sampai dengan abad ke-20. Ditandai dengan adanya listrik yang membuat biaya jauh lebih murah dari sebelumnya dan adanya produksi mobil sebagai alat transportasi. Revolusi industri 2.0 ini menandakan berakhirnya abad industri dan berganti menjadi abad informasi. Selanjutnya adalah revolusi industri 3.0. Ini terjadi pada awal tahun 1970, ditandai dengan adanya teknologi informasi dan penggunaan elektronika menggunakan otomatisasi produksi. Pada masa revolusi ini, pekerjaan banyak dikendalikan menggunakan sistem otomatisasi yang dikontrol oleh komputer. Adanya sistem komunikasi juga memberikan dampak positif dalam hal penyebaran informasi menjadi lebih efisien. Dan yang terakhir adalah revolusi industri 4.0, dimulai pada tahun 2018 hingga sekarang yang ditandai dengan adanya revolusi digital. Revolusi ini menyatukan kedua teknologi yaitu otomatisasi dan cyber. Banyak dampak positif yang memudahkan aktivitas manusia. Contohnya seperti bidang robotik, penyedia jasa online seperti ojek online atau taksi online dan juga e-commerce. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Nah, baik, selanjutnya adalah definisi revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 atau yang sering disebut dengan cyber physical system merupakan revolusi yang menitik beratkan pada otomatisasi serta kolaborasi antara teknologi. Atau bisa diartikan juga bahwa revolusi industri 4.0 adalah sebuah istilah dalam dunia industri mengenai perkembangan kemajuan teknologi yang sudah kita rasakan pada saat ini, seperti mesin industri yang menggunakan sistem otomatisasi. Revolusi industri 4.0 sendiri muncul di abad ke-21 dengan ciri utama adalah penggabungan antara informasi serta teknologi komunikasi ke dalam bidang industri. Dengan kemunculan revolusi 4.0 ini mengubah banyak hal di berbagai sektor, di mana yang pada awalnya membutuhkan banyak manusia untuk menjalankan sistem operasional, sekarang digantikan dengan penggunaan mesin teknologi. Ada juga definisi pengertian revolusi industri 4.0 menurut Kanselir Jerman yaitu Angela Merkel pada tahun 2014 yang menyatakan arti dari revolusi industri itu sendiri adalah sebagai sebuah transformasi komprehensif dari segala aspek produksi yang terjadi di dunia industri melalui penggabungan antara teknologi digital serta internet dengan industri konvensional. Next. Selanjutnya, materi prinsip rancangan revolusi industri 4.0 akan disampaikan kembali oleh Yasinta. Silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Prinsip rancangan revolusi industri ini memiliki 3 prinsip utama. Yang pertama adalah interkoneksi. Nah, interkoneksi yang dimaksud adalah hubungan antar manusia, alat, dan mesin untuk proses komunikasi. Contohnya adalah penggunaan Internet of Things atau IoT dan Internet of People atau IoP. Yang kedua adalah transparansi informasi. Dengan adanya transparansi informasi, maka memudahkan kita dalam mengumpulkan berbagai informasi dan data
sehingga dapat membantu dalam proses produksi ataupun dalam pembuatan keputusan. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Cyber physical adalah sistem yang terdiri dari subsistem fisik, komputer, dan jaringan komunikasi yang dapat memutuskan sendiri secara otomatis dalam melakukan tugas sesuai dengan fungsi yang benar tanpa membutuhkan campur tangan dari pihak eksternal ataupun pihak lainnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya materi jenis-jenis teknologi industri 4.0. Yang pertama, sebelumnya dalam revolusi industri 4.0 ini terdapat 5 jenis teknologi yang menjadi pilar utama dalam mengembangkan sebuah industri siap digital. Yang pertama ada Internet of Things atau IoT, merupakan sistem yang menggunakan perangkat komputasi, mekanis, dan mesin digital dalam suatu keterhubungan untuk menjalankan fungsinya melalui komunikasi data pada jaringan internet tanpa memerlukan interaksi antar manusia. Atau singkatnya ini, IoT merupakan sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa melalui interaksi manusia. Contohnya itu aplikasi IoT yang udah ada di Indonesia itu ada GoWash, yaitu IoT untuk big sharing, Evisery, IoT untuk pemberi pakan ikan otomatis, dan Hara itu IoT untuk pangan dan pertanian. Next ada Big Data. Big Data ini adalah istilah yang menggambarkan volume besar, volume data besar, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Di dalam Big Data ini terdapat analisis untuk pengambilan keputusan maupun strategi bisnis yang lebih baik. Layanan Big Data yang ada di Indonesia sendiri, misalnya Sonar Platform, Pakwes Platform, Warung Data, dan Databot. Selanjutnya, Artificial Intelligence atau sering disebut dengan AI merupakan sebuah teknologi komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia dan bisa diatur sesuai dengan keinginan manusia. AI ini bekerja mempelajari data yang diterima secara berkesinambungan. Jadi, semakin banyak data yang diterima atau dianalisis, maka semakin baik pula sistem AI ini dalam membuat prediksi atau sebuah keputusan. Salah satu penerapan di AI ini adalah aplikasi chatbot otomatis atau pengenalan wajah. Selanjutnya ada cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi, di mana pengguna komputer itu diberikan hak akses atau login menggunakan cloud untuk dapat mengkonfigurasi peladen melalui internet. Contohnya itu hosting situs web berbentuk peladen virtual. Selanjutnya ada additive manufacturing, merupakan terobosan baru di industri manufaktur dengan memanfaatkan mesin pencetak 3D. Jadi gambar desain digital yang telah dibuat itu nanti diwujudkan secara nyata dengan ukuran dan bentuk yang sama dengan desain yang sebenarnya, tapi menggunakan skala tertentu. Teknologi additive manufacturing ini mampu memproduksi lebih banyak desain dan memproduksi barang yang tidak bisa dibuat dengan teknologi manufaktur tradisional. Next. Selanjutnya, materi dampak positif revolusi industri 4.0 akan dijelaskan oleh Nova Ayu. Silakan. Baik, terima kasih Yolanda atas kesempatan yang sudah diberikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana dampak positif revolusi industri 4.0. Nah, di sini itu ada 4. Yang pertama itu kemajuan iptek yang sangat cepat. Dampak dari kemajuan teknologi seperti munculnya televisi, handphone, internet, dan gadget lainnya akan memudahkan masyarakat untuk mengakses dan menyebarkan informasi di mana saja dan kapan saja. Namun, lalu yang kedua ada produksi dan distribusi barang semakin efektif dan efisien. Efektivitas yang dimaksud yaitu dengan mengganti tenaga manusia dengan teknologi mesin yang menyebabkan dapat mengurangi biaya produksi, mengurangi waktu dan tenaga, dan meminimalisir kecelakaan kerja. Lalu yang ketiga ini ada meningkatkan pendapatan nasional. Nah, karena sektor industri dapat memproduksi barang secara optimal dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas
yang relatif singkat, sehingga membuat kontribusi lebih besar. Dan yang terakhir itu ada peluang pekerjaan akan menjadi lebih besar. Nah, adanya industrialisasi yang semakin pesat, maka akan senantiasa memberikan kesempatan untuk bekerja di industri baik skala kecil dan besar, sehingga ekonomi akan naik atau terbantu. Lalu yang selanjutnya ini ada dampak negatif dari adanya revolusi industri 4.0. Di sini juga ada 4 poin. Yang pertama itu rentan terhadap serangan cyber. Misalnya pada produk IoT atau Internet of Things, menghilangkan batas fisik antara proses produksi dengan sistem jaringan. Maka sangat rentan dengan serangan cyber apabila tidak dijaga dengan sistem keamanan yang solid dan tangguh. Lalu yang kedua ini ada berdampak pada kerusakan lingkungan. Nah, kerusakan lingkungan ini akan munculnya slum area atau pemukiman kumuh akibat dari limbah industri yang tidak dikelola dengan baik dan benar. Sehingga banyak masyarakat kelas ekonomi yang ke bawah mengalami malnutrisi atau mengidap penyakit karena sering terpaparnya oleh polusi. Lalu yang ketiga itu ada munculnya kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Nah, di Indonesia sendiri banyak sumber daya alam yang diolah oleh pihak asing, yang menguntungkan pihak asing lalu malah merugikan Indonesia. Lalu karena terjadinya urbanisasi yang menyebabkan gaya hidup dan tingkat pembangunan antara kota dan desa itu sangat berbeda. Yang terakhir itu ada masyarakat menjadi ketergantungan dan konsumtif. Dengan terlalu atraktifnya karena kehadiran teknologi, membuat masyarakat cenderung malas dan serta biaya hidup semakin besar. Untuk materi selanjutnya yaitu contoh revolusi industri 4.0 juga saya akan jelaskan. Nah, munculnya revolusi industri 4.0 dapat dilihat dari banyak jenis industri, mulai dari tekstil, makanan, dan elektronik. Seperti yang bisa diperhatikan, ada banyak layanan publik yang kini menambahkan kata elektronik, seperti e-commerce, e-KTP, e-money, e-book, dan lainnya. Hal tersebut menjadi salah satu dari banyak contoh revolusi 4.0 dalam kehidupan sehari-hari. Lantas, perusahaan mana yang telah mengimplementasikan industri 4.0 di Indonesia? Nah, di sini saya akan menyampaikan 3 contoh konkret perusahaan yang sudah menerapkan revolusi industri 4.0. Yang pertama itu ada perusahaan Telkomsel menjadi mitra penyedia IoT, connectivity, dan IoT platform. Lalu yang kedua itu ada hadirnya berbagai jenis layanan e-commerce dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yang sangat aktif dan munculnya manfaat banyak bagi manusia. Lalu yang ketiga itu ada perusahaan Schneider Electric Manufacturing System atau SEMD melakukan pengaplikasian teknologi virtual reality Apa sih yang ada di pikiran kamu pas dengar soal revolusi industri? Revolusi industri itu keadaan di mana kehidupan kita terpengaruh oleh perubahan global, yaitu perubahan besar yang menyeluruh di berbagai aspek industri. Nah, sekarang kita ada di era revolusi industri 4.0. Tapi kok langsung di era 4.0 sih? Era revolusi industri 1.0 sampai 3.0-nya mana? Terus apa bedanya? Kemunculan revolusi industri 1.0 terjadi pada tahun 1784 yang ditandai dengan ditemukannya mesin uap sebagai mesin produksi industri. Sedangkan kemunculan revolusi industri 2.0 terjadi di tahun 1870 dengan mulai beralihnya penggunaan mesin uap ke mesin listrik. Kemudian, di era revolusi industri 3.0, fungsi manusia mulai beralih ke mesin-mesin produksi tadi yang sudah menggunakan kecerdasan robotik dan berdasarkan sistem otomatisasi. Nah, era 4.0 ini dijuluki dengan Internet of Things. Semua hal terintegrasi dengan internet
dan akan membuka peluang terciptanya produk-produk inovatif dan pasar baru yang akan menggantikan produk lama. Kalau dibandingkan, perbedaannya terletak pada jenis teknologi, tingkat efisiensi biaya, rantai nilai, dan lingkup jangkauan yang luas. Semua ini bisa terjadi karena dunia kini ada di era di mana revolusi industri secara tidak langsung mengubah kehidupan kita. Salah satu contohnya cara kita bekerja yang sekarang jadi semakin mudah karena adanya bantuan mesin yang terintegrasi dengan internet. Yuk, jadi generasi muda yang selalu siap dengan segala sesuatu yang baru, terus kreatif dan juga produktif dengan teknologi yang ada. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami kelompok 1 dengan materi revolusi industri dan revolusi industri 4.0. Terima kasih kepada Yasinta dan Nova yang telah memaparkan materi. Mungkin untuk pertanyaannya akan sesi bertanya jawab akan dilanjut di kelas untuk minggu depan. Sebelumnya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata ataupun materi. Sekian dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.